Selamat pagi sahabat Papua Basfar. Pagi hari ini kita akan menuju ke Arso. Ini perjalanan VAR kedua, perjalanan Waina Arso ya. Tadi VAR 1 itu perjalanan Doyo Baru atau Sentani ke Waina. Nah sekarang kita masuk menuju dari Waina ke Arso ya. Tetap kita akan menelusuri pinggir danau dan lereng gunung. Setelah sampai ke SMA Yukiwa, baru kita akan masuk ke area perhutanan, area hutan ya. Ini teman-teman, kita masih berada di wilayah Waina ya. Ini perjalanan VAR 2 menuju kebun alpukat saya di Arso ya. Kita masuk ke kampung Yoka ya. Kampung Yoka ini adalah kampung adat yang ada di kota Jayapura. Di Papua itu dalam struktur sosial sebagai kearifan lokal itu dikenal dengan istilah ondo polo, ondo api, orang yang dituakan ya. Jadi di dalam struktur pemerintahan itu ada pemerintahan adat ya, budaya sebagai budaya kearifan lokal ya. Ada struktur pemerintahan kampung. Jadi ada struktur pemerintahan adat ya, yang dipimpin oleh ondo polo dan ondo api, atau yang biasa kita kenal dengan orang yang dituakan. Ini kampung Yoka ya. Hampir 100% ya, atau sekitar 80 sampai 90% lebih masyarakat Yoka ini di mata pencahariannya itu adalah nelayan ya, perikanan. Karena di belakang rumah dari masyarakat kampung Yoka ini itu danau ya. Jadi di sebelah kiri kita ini pinggir danau ya, sebelah kanan, di sebelah kanan kita Danau Sentani ya. Nah kita sudah melewati Yoka, kita akan masuk ke Yoka lama ya. Kita sudah mulai nanjak. Nah ini sebelah kiri Danau Sentani ya. Jadi hati-hati, danau ini dia punya jurang itu dalam sekali ya. Sebelah kiri kita lereng gunung ya, sebelah kanan kita itu jurang ke
pinggir Danau Sentani. Ya, itu karakter jalan yang ada di Papua, ya, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura. Ya. Beberapa minggu lalu saya menelusuri jalan ke arah Genyim, ke arah Nimbokrang. Ya. Jalannya mirip, ya, sama daerah-daerah pegunungan, banyak tanjakan, tikungan tajam, turunan. Ya. Di sini juga sama. Makanya tetap kita harus hati-hati di dalam mengendarai kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Ya. Kita sudah mulai masuk ke daerah Yopa Lama, ya. Ya, teman-teman yang mau menuju ke arah Harso dengan melewati jalan Yoka Harso 4, ya tetap harus hati-hati. Ya, selain anak-anak juga lumayan banyak, dan binatang juga kita harus hati-hati, karena kadang dia ada tidur di tengah jalan, ya. Karena risikonya ya kita tetap dapat denda manakala kita menabrak binatang peliharaan masyarakat kita, ya. Ya, tetap harus kita harus bertanggung jawab, ya. Makanya tetap harus hati-hati, walaupun mungkin jalannya agak sedikit sepi, ya, dari kendaraan. Ini di sebelah kiri kita, di lereng di bawahnya jurang ini, ya, Danau Sentani. Tidur di tengah jalan, ya, kita tetap harus hati-hati karena risikonya itu kalau kita tabrak, ya
sebabnya kita tetap harus hati-hati di dalam mengendarai kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Nah, ini adalah masih wilayah Joko Lama. Ini rute perjalanan Arso ya, melalui jalan Yoka ya, pinggir danau Sentani. Jadi kita sudah kelilingi mulai dari Sentani, Netar ya, Hawaii, termasuk Netar, putar ke Yoka. Jadi seperti kita kelilingi danau Sentani kalau kita mau ke Arso atau di lahan atau di kebun ya. Karena Arso itu danau Sentani indah. Jalannya lumayan bagus ya. Ini sudah diaspal baru sekitar 1 tahun ya. Sebelumnya itu masih jalan tanah ya. Kalau ini sudah dicor, malah sudah dicor, kemudian dilapisi dengan aspal. Ini kita masuk ke jalan yang dikenal dengan Bambu Kuning. Nah, Bambu Kuning, jalan Bambu Kuning ini tanjakan dan tikungan yang tajam. Ya, ini tikungan ya dan tanjakan yang cukup tajam. Ya. Kalau dulu hujan, mobil agak susah untuk lewat sini karena tanjakannya agak tinggi. Kemudian tanahnya agak becek atau licin sehingga kadang mobil agak susah naik ya. Ini terus nanjak, jadi dikenal dengan Bambu Kuning, tikungan Bambu Kuning ya. Itu harus hati-hati di situ ya. Gigi 2 ya, gigi 1 di situ dimainkan. Ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, memberikan dukungan, di like, komen ya. Kalau mau tanya-tanya tentang situasi perjalanan menuju kebun itu di part 2 ini seperti apa ya. Ini pemandangan kiri kanan begitu indah, ciri khas Papua seperti itu ya. Masih sangat subur di sini, tanahnya masih sangat subur. Jadi part 2 ini perjalanan menuju ke kebun. Part 2 itu mulai dari Waina, kemudian masuk ke Yoka, pinggir danau Yoka Lama, sampai ke Yokiwa ya, SMA Negeri Yokiwa. Selanjutnya di part ketiga kita akan masuk ke wilayah hutan ya, yang jembatannya banyak ya. Jembatan kayu. Mudah-mudahan jembatannya bagus ya, karena di beberapa minggu yang lalu saya naik itu ya, jembatannya ada satu yang agak sedikit rusak ya, sehingga mobil saya agak sedikit terpeleset ke kiri
sehingga mau tidak mau anak buah turun dulu, harus turun, kemudian saya akan jangga dengan kayu, baru bisa saya lewat. Tanjakan dan tikungan di sini tuh banyak, lumayan banyak ya, sehingga harus hati-hati dalam perjalanan. Setiap perjalanan, setiap tikungan harus hati-hati. Ya, sekali lagi teman-teman sahabat Papua Brass Farm ya, untuk menuju ke kebun, jangan lupa untuk dibantu, di subscribe, di like, komen, dan dinyalakan lonceng notifikasi yang bisa memberikan semangat pada saya dan teman-teman yang ada di Papua untuk tetap optimis dan belajar untuk bertani ya, karena kita ingat bahwa Papua itu tanahnya masih sangat subur ya. Percuma punya tanah yang subur kalau kosong begitu saja, tidak dimanfaatkan, tidak ditanami dengan baik ya, karena sudah banyak juga masyarakat kita yang sudah bertani dan sudah sangat banyak yang berhasil ya, seperti teman-teman kita, masyarakat yang ada di Merauke, yang ada di Kerom, yang ada di Kabupaten Jayapura dan di wilayah yang lain ya, yang masih setia sebagai petani. Yang kita tetap harus mengedukasi mereka ya, atau berkolaborasi untuk belajar bersama-sama di dalam hal bertani ya, karena namanya petani ya tetap harus kita belajar ya. Apalagi sekarang sudah banyak media YouTube dan media-media lain yang menyiapkan informasi-informasi yang memudahkan kita untuk belajar melalui kegiatan pertanian ya, mulai dari cara pembibitan, cara perawat bibit, kemudian cara menanam, cara menyiapkan lahan ya. Itu semuanya ada edukasinya, termasuk di dalamnya cara pemupukan dan cara pada saat masa vegetatif maupun generatif ya, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat tanaman itu subur, bagaimana caranya kita bisa membuat tanaman itu cepat berbuah. Itu sudah banyak edukasi yang diberikan oleh orang-orang yang sudah punya kompeten di bidang pertanian ya, sebagai wadah untuk kita belajar bersama ya. Jadi kolaborasi itu penting. Jadi bukan hanya siswa yang perlu kolaborasi, tetapi masyarakat termasuk petani juga kita harus berkolaborasi dalam hal menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk perkembangan pertanian kita. Jadi jangan lagi kita bertani seperti zaman dulu kala ya, yang pokoknya yang penting saya sudah tanam selesai. Itu bukan lagi ciri khas petani seperti itu, tetapi petani sekarang itu harus punya kemampuan untuk merawat, kemampuan untuk mempercepat buah
ya itu sudah ada edukasinya dan sudah ada informasi dan bahkan juga bahan-bahannya juga sudah ada, sehingga kita sudah mudah untuk belajar dan meniru pada teman-teman kita yang sudah berhasil di luar sana. Ya. Memang kalau kita bandingkan dengan petani-petani yang ada di luar, ya saya percaya memang jauh, ya agak ketinggalan kita di Papua. Padahal di Papua ini tanahnya itu subur, ya. Bahkan banyak tanaman walaupun tidak dipupuk, ya itu tetap mendapatkan hasil yang lumayan, ya. Tetapi kembali lagi, jangan lagi seperti itu. Artinya itu adalah pertanian zaman dulu kala. Jadi nanam saja, tumbuh, tunggu panen. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman petani yang ada di Papua agar semakin berkembang. Nah, ini kita masuk di Kampung Puai. Nah, ini adalah Kampung Puai, salah satu kampung yang ada di wilayah Sentani Timur, ya, Kabupaten Jayapura. Ya, 100% masyarakat Puai, ya hampir 100% masyarakat Puai itu adalah berprofesi sebagai nelayan dan petani, ya. Walaupun ada di antara mereka juga sudah menjadi abdi negara atau ASN, tetapi latar belakang mereka itu orang tua dan nenek moyangnya itu adalah nelayan, ya, karena tinggalnya di lereng gunung dan di pinggir Danau Sentani. Jadi ciri khas masyarakat Sentani itu banyak yang membangun rumah di atas Danau Sentani, ya, di atas air, ya, atau di pinggir-pinggir Danau Sentani. Jalanan tikungan, turunan, tanjakan, seperti itu ciri khas jalanan menuju Arso 4, ya, Kabupaten Kerom. Jadi kita perjalanan kita ini akan melewati 3 kabupaten, ya, 1 kota 2 kabupaten, ya. Jadi saya berangkat dari Kabupaten Jayapura, tiba ke kota Jayapura, kemudian lanjut dari kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura. Jadi begitu jauhnya, ya, kebun yang ada di Arso. Jadi melewati 3 wilayah kabupaten dan kota. Jadi 1 kota Madya, 2 kabupaten, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Jadi tujuan kita ini sampai di Kabupaten Kerom, ya.
Kabupaten Kerom itu adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Jadi dulu Kabupaten Kerom itu atau Arso itu adalah wilayah administrasi Kabupaten Jayapura, ya, sebagai bagian dari pemekaran Kabupaten Jayapura. Begitu juga dengan Kabupaten Jayapura, itu adalah pemekaran Kota Jayapura, ya. Jadi Kota Jayapura yang dulunya itu gabung satu nama Jayapura, termasuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Nah, di beberapa tahun baru ada pemekaran Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, ya, termasuk Kabupaten Sarmi, ya, Kabupaten Sarmi. Jadi itu adalah pemekaran wilayahnya, ya, termasuk luas-luas, ya. Kabupaten Jayapura itu lumayan luas, Kabupaten Kerom juga luas, ya. Kota Jayapura itu yang agak terbatas daerahnya, ya, karena di sebelah barat itu sampai di Waena, ya, kemudian sampai dengan di perbatasan dengan PNJ, kemudian perbatasan dengan Kerom, perbatasan dengan Kabupaten Jayapura, ya, sebagai pusat kota administratif Provinsi Papua. Jadi pusatnya pemerintahan untuk Provinsi Papua itu ada di Kota Jayapura. Nah, ini sebelah kiri ini adalah tanjakan naik ke tempat pendulangan emas, ya. Tapi ini sebenarnya merusak lingkungan, ya, karena pendulangan yang ada di sini itu sebenarnya tidak mendapatkan izin, ya, karena ya itu merusak lingkungan hidup. Karena daerah ini adalah daerah sebenarnya daerah hutan, ya, pinggir danau. Kalau digali, ya, bisa saja nanti mencemari Danau Sentani, ya. Sudah banyak bukti, ya, pencemaran danau, ya, termasuk di pendulangan emas di Buber, ya, Waena ke atas itu dulu ada pendulangan emas sampai air Danau Sentani itu di jalan pinggir Danau Sentani di Gelanggang itu keruh sekali, ya, lumpur banyak. Sudah hampir masuk ke jembatan Kali Jernih.
Kenapa disebut kali jernih? Ya karena memang airnya jernih sekali ya. Kalau ke arah Kenyem atau ke arah Denta itu ada kali biru karena memang airnya biru ya. Kalau ini ada di bawah sana itu ya kelihatan Yokiwa ya, kampung Yokiwa. Ya, ini masuk ke kampung Yokiwa sebagai kampung agrowisata. Jadi di sini adalah tempat wisata air kali jernih ya. Ini kita tinggal berapa meter lagi kita sudah sampai di jembatan kali jernih. Nah, ini di bawah ini adalah jembatan kali jernih ya. Airnya memang jernih sekali ya. Itu airnya jernih sekali seperti itu. Jembatan kali jernih sebagai tempat wisata yang ada di Yokiwa ini dan juga menjadi agrowisata ya. Ini kampung Yokiwa. Ini kalau kita belok sebelah kiri, sebelah kanan itu kita akan tembus ke Danau Lop ya. Danau Lop itu adalah salah satu wisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Danau Lop itu indah sekali, bentuknya seperti lop ya ini. Jadi kita belok ke kanan itu ke tempat wisata Danau Lop, belok kiri ya itu kita masuk ke wilayah SMA Yokiwa, SMA Negeri Yokiwa. Jadi iya, ini mulai jembatan pertama sampai ke SMA Yokiwa. Ini di sebelah kanan kita ini kompleks SMA Yokiwa. SMA ini sebenarnya bagus ya, bangunannya lumayan bagus ya, dan pola dulu sekolah ini pola asrama ya, pola asrama. Cuma agak sedikit kurang siswanya karena jarak itu ya, mau sekolah ke sini dari Yoka itu jauh. Jadi yang kebanyakan siswanya di sini adalah orang Yokiwa sendiri maupun dari Puai atau mungkin dari alang-alang panjang yang ada di Kerom sana. Baik, ini kita sudah masuk ke, jadi terima kasih untuk VAR 2 ini. Jadi kita sudah melewati VAR 2. Nah sekarang kita akan masuk ke VAR 3 ya. Sudah menelusuri hutan, jembatan ya. Tapi ingat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Kemudian tonton untuk VAR ketiga.